pada merencanakan dan melakukan audit internal. Bagian ketiga. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan anggota kelompok 2, yaitu Marcelina Artia Dwi Drawi P dengan NIM 201140112, dan saya sendiri Philip Alvis Angelo dengan NIM 201141104. Saya akan membahas mengenai melakukan audit internal yang efektif. Ini merupakan yang pertama, memulai dan meluncurkan audit internal. Alasan untuk memulai dan meluncurkan audit internal dibagi menjadi 6. Yang pertama, reorganisasi perusahaan, termasuk peristiwa ancaman hukum dan fisik. Akuisisi bisnis baru atas unit penjualan operasi. Saat ini seringkali menimbulkan kebutuhan mendesak akan pekerjaan audit internal. Juga terkadang perusahaan tiba-tiba berhadapan dengan tuntutan hukum yang besar atau masalah semacam itu. Maka dari itu, audit internal harus diluncurkan untuk mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, permohonan formal komite audit. Komite audit dewan bertanggung jawab atas fungsi audit internal dan menyetujui rencana tahunan internal. Rencana tahunan itu harus menjadi pendorong utama kegiatan audit internal. Yang ketiga, permintaan untuk menjadwalkan audit oleh manajemen senior atau auditor internal. Meskipun ada rencana yang disetujui komite audit, anggota dewan, manajemen senior, atau firma audit eksternal dapat meminta audit internal yang meliputi beberapa aktivitas. Dalam kasus seperti itu, audit internal dapat menyesuaikan rencana yang disetujui memungkinkan penyajian yang diminta. 4. Perlunya tindak lanjut audit berdasarkan hasil audit sebelumnya. Audit khusus harus individual untuk mencakup bidang-bidang ini secara lebih rinci sesuai dengan jadwal dan sumber daya audit internal. Yang kelima, audit khusus dilakukan atas permintaan manajemen lokal atau unit. Tim audit internal sering menerima permintaan untuk audit tambahan atau audit yang lebih detail di beberapa area. CAE harus menilai permintaan ini dan merencanakan audit semacam itu sesuai dengan jadwal audit internal saat ini, atau menjadi kandidat untuk rencana audit internal tahun berikutnya. Yang keenam, bidang-bidang lain yang dapat diaudit dan diidentifikasi dalam semesta audit, tetapi tidak dalam rencana audit internal tahunan reguler yang telah disetujui. Jika fungsi audit internal memiliki waktu luang, yang dimana itu seharusnya tidak pernah terjadi, audit internal dengan prioritas lebih rendah dapat dijadwalkan. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu mengorganisir dan merencanakan audit internal. Langkah-langkah dan proses untuk mengatur dan merencanakan audit internal memerlukan pemahaman umum tentang standar internasional IIA untuk praktik profesional audit internal, serta pengetahuan tentang alat panduan audit internal pendukung. Sebelum fungsi audit internal dapat dimeluncurkan audit yang direncanakan, perlu memiliki beberapa blok bangunan untuk membangun sumber daya atau fungsi audit internal yang efektif. Blok bangunan fondasi audit internal ini meliputi rencana atau organisasi yang efektif dan piagam untuk meluncurkan aktivitas audit internal, rencana audit internal jangka panjang, dan pendekatan standar dan efektif untuk melaksanakan semua audit internal. Poin-poin yang tadi saya sebutkan itu bukan hanya satu-satunya alat CBOK yang utama untuk melakukan audit internal yang efektif. Auditor internal perlu mengembangkan pendekatan yang baik untuk mengevaluasi bukti audit, pelaporan hasil audit yang efektif, pemahaman yang kuat tentang kerangka pengendalian internal sosok, dan konsistensi kerja untuk mengevaluasi pengendalian tersebut. Kita masuk bagian ketiga, yaitu kegiatan persiapan audit internal. Setiap proyek atau penugasan audit internal harus direncanakan dengan hati-hati sebelum dimulai. Audit harus dimulai sebagai elemen terjadwal dalam rangkaian audit tahunan internal. Otorisasi piagam untuk membuat rencana audit internal tahunan untuk menjabarkan aktivitasnya selama periode mendatang. Kejadian yang tidak terjadwal, permintaan dari manajemen, atau situasi seperti hasil yang tidak menguntungkan dari audit lainnya
dapat menyebabkan perubahan dalam rencana jangka panjang audit internal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan persiapan audit internal yaitu: 1. Penetapan tujuan audit, di mana harus menetapkan rencana untuk kegiatan audit internal yang biasanya mencakup jangka waktu anggaran. 2. Jadwal audit dan estimasi waktu. Selain rencana tahunan dan revisi yang diperlukan, jadwal audit individu harus disiapkan berdasarkan rencana. Untuk grup audit internal yang lebih besar, jadwal audit frekuensi harus disiapkan untuk seluruh departemen audit serta masing-masing auditor dan ditinjau setidaknya setiap bulan untuk mencerminkan perubahan atau penyesuaian. Yang ketiga, survei pendahuluan audit internal. Pendahuluan audit internal yaitu hal-hal yang harus ditinjau jika tersedia selama pendahuluan audit internal survei. Di antaranya ada di slideshow, yaitu 1. Meninjau kertas kerja sebelumnya, 2. Mengetahui jumlah waktu dari audit sebelumnya, 3. Meninjau laporan audit sebelumnya, 4. Tindakan korektif yang direkomendasikan secara signifikan, 5. Organisasi entitas, 6. Materi audit terkait lainnya. Ini adalah contoh piagam audit internal. Nah, kita masuk pada bagian 4, memulai audit internal. Langkah pertama untuk benar-benar memulai sebagian besar audit internal adalah memberitahu kelompok atau organisasi yang akan diaudit atau dalam kurung auditi bahwa audit internal telah dijadwalkan. Pemberitahuan tentang audit internal mendatang yang direncanakan ini disebut sebagai surat perikatan. Surat perikatan harus memberitahu manajemen auditi tentang hal-hal berikut. Yang pertama adalah penerima, yang kedua tujuan dan ruang lingkup audit yang direncanakan, 3. Tanggal mulai yang diharapkan dan durasi audit yang direncanakan, 4. Orang yang bertanggung jawab untuk melakukan kesadaran, 5. Kebutuhan persiapan sebelumnya, 6. Salinan surat perikatan. Ini ada contoh surat perikatan audit internal. Ini saya ambil dari buku. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat memulai audit internal, yaitu pertama, survei lapangan audit internal, kedua, mendokumentasikan survei lapangan internal audit, dan yang terakhir yaitu kesimpulan auditor pengawasan lapangan. Kita masuk pada bagian 5, yaitu menyusun program audit. Untuk menyusun program, auditor terlebih dahulu harus memiliki pemahaman tentang karakteristik program audit yang memadai, seperti format program audit dan persiapannya. Program harus diselesaikan setelah penyelesaian survei pendahuluan dan lapangan dan sebelum memulai audit yang sebenarnya. Dan juga bahwa program audit harus memandu dengan baik auditor internal junior maupun auditor internal yang lebih berpengalaman. Mengapa format program audit dan persiapan yang dibutuhkan? Sebab auditor internal junior mungkin tidak mengetahui langkah-langkah prosedur, dan bahkan auditor internal yang bisa kita bilang sebagai yang lebih berpengalaman pun dapat melakukan atau merupakan beberapa program audit satu atau lainnya. Yang kedua adalah jenis bukti. Bukti audit mencakup semua yang ditinjau atau diamati oleh auditor internal. Auditor internal harus mengumpulkan bukti audit untuk mendukung evaluasi auditor sebagai bukti yang cukup, kompeten, relevan, dan berguna. Auditor internal akan menghadapi tingkat bukti audit yang berbeda dan harus berusaha merancang prosedur audit mereka untuk mencari dan mengandalkan bukti audit terbaik yang tersedia. Bagian sebelahnya yaitu melaksanakan audit internal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan audit internal. Yang pertama yaitu prosedur awal kerja lapangan audit internal, yaitu 1. Revisi prosedur audit untuk melakukan pengujian tambahan di area lain, 2. Menyelesaikan audit tanpa data file yang hilang,
3. Menyelesaikan bagian lain dari audit dan menjadwal ulang kunjungan selanjutnya untuk melakukan pengujian. Yang kedua, bantuan teknis kerja lapangan audit. Meskipun survei lapangan atau proses pengembangan audit mungkin telah mengidentifikasi kebutuhan bantuan teknis khusus untuk melakukan audit internal, namun kompleks masalah lainnya yang memerlukan dukungan teknis dapat muncul sama pelaksanaan audit di lapangan. Yang ketiga, audit pemantauan kerja lapangan manajemen. Manajemen audit pada kesempatan ini harus berusaha untuk memahami setiap masalah yang ada dan berkembang dalam audit dan menyarankan perubahan yang sesuai. Yang keempat, temuan audit potensial. Setiap kali auditor internal menemukan potensi kekurangan audit, ringkasan singkat dari kondisi yang ditemukan dan potensi temuan serta rekomendasi harus disiapkan. Yang kelima, program audit dan modifikasi jadwal. Perubahan sering diperlukan dalam jadwal dan rencana audit. Beberapa sanksi harus dikenakan dalam rencana untuk memenuhi persyaratan yang tidak terduga. Yang terakhir, nomor 6, laporkan temuan audit pendahuluan pada manajemen. Temuan potensi audit harus ditinjau dengan unit manajemen sama audit untuk menentukan apakah itu faktual dan tampak signifikan. Masuk pada bagian 7, yaitu mengakhiri penugasan bidang audit internal. Audit internal harus dikelola dengan cara yang sama seperti setiap proyek besar yang membutuhkan waktu personel dan sumber daya lainnya, serta menghasilkan hasil yang pasti. Kinerja aktual audit harus dicatat dan diukur terhadap anggaran berbasis waktu dan biaya yang telah ditetapkan untuk menganalisis dan meredam setiap perbedaan yang signifikan. Tentu saja, program kerja audit internal yang paling penting adalah laporan audit formal. Dengan temuan dan rekomendasinya yang disampaikan kepada pihak yang diaudit setelah selesai dilaporkan serta kepada komite audit. Waktu yang dituntut oleh masing-masing proyek audit harus diarahkan lebih lanjut oleh manajemen audit internal untuk memberikan gambaran umum tentang semua audit yang direncanakan atau dalam proses. Jangka waktu 3 bulan seringkali merupakan jangka waktu yang baik untuk merencanakan kegiatan di masa depan. 8. Melakukan audit internal individu. Audit internal adalah proses yang besar dan kompleks dengan banyak aktivitas dan konsep di balik tema CDOK. Ini adalah untuk memperdalam pengetahuan area yang penting bagi setiap auditor internal. Laporan audit internal merupakan produk kerja audit internal yang paling penting. Kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan audit internal individu merupakan persyaratan pengetahuan utama. Anggota staf audit internal, auditor penanggung jawab yang ditunjuk lebih senior, atau anggota tim manajemen audit internal yang diakui sebagai profesional harus memiliki pemahaman yang memadai untuk 1. Menilai risiko dan merencanakan audit internal, 2. Mengunjungi audit lokasi dan memulai peringkatan, 3. Menyiapkan kertas kerja yang mendokumentasi aktivitas audit, 4. Meringkas hasil persiapan laporan audit internal penutup. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kita akan masuk ke bab yang ke-9, yaitu mengenai standar praktik profesional audit internal. Di bahasan yang paling pertama itu kita harus mengetahui apa sih IPPF itu. Nah, jadi IPPF ini merupakan singkatan dari International Practice for Professional Framework, yang dimana IPPF itu adalah pedoman yang mengikat para profesional auditor internal, yang dimana pedoman ini memberikan materi panduan terkait standar praktik, definisi, serta kode etik. Di dalam komponen IPPF ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada mengenai pernyataan misi audit internal, yang dimana pernyataan ini untuk memberikan panduan bagi perusahaan secara keseluruhan, khususnya bagi auditor internal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua itu ada prinsip inti audit internal. Di dalam ini terkait konsep yang perlu dipahami oleh seluruh auditor internal. Kemudian yang ketiga itu ada definisi audit internal. Yang keempat ada standar internasional untuk praktik profesional audit internal. Kemudian ada IIA, kode dari profesional. Kemudian ada panduan implementasi serta panduan tambahan. Dan yang terakhir itu ada panduan masalah yang muncul. Dalam panduan masalah yang muncul ini berisi panduan terkait masalah-masalah muncul yang akan
mungkin muncul di dalam audit internal seperti masalah teknis, bisnis, dan juga hukum. Kemudian bagian yang kedua itu membahas mengenai standar praktik profesional audit internal. Jadi, di dalam standar praktik profesional audit internal ini dirancang untuk memenuhi beberapa hal seperti berikut. Yang pertama itu untuk menggambarkan prinsip-prinsip dasar untuk praktik audit internal. Kemudian yang kedua menyediakan kerangka kerja untuk melakukan dan menawarkan berbagai aktivitas audit internal yang bernilai tambah. Kemudian yang ketiga standar praktik profesional audit internal. Keempat, memicu pengukuran dasar kinerja audit internal. Dan yang terakhir itu mendorong peningkatan proses dan operasi organisasi. Jadi, International Auditors itu pertama kali mengeluarkan standar for the professional practice of internal audit pada tahun 1978 dengan tujuan untuk melayani seluruh profesi di semua jenis bisnis di berbagai tingkat pemerintahan dan di semua perusahaan lainnya. Sebelum standar 1978 ini, dokumen yang paling otoritatif itu disebut sebagai pernyataan tanggung jawab audit internal yang awalnya dikeluarkan oleh IIA pada tahun 1947 dan kemudian direvisi selama bertahun-tahun hingga standar saat ini. Standar tersebut itu dikembangkan oleh Komite Standar Profesional IIA berdasarkan keahlian profesionalnya sendiri serta komentar yang diterima dari anggota IIA dan pihak yang berkepentingan lainnya. Karena kelompok peserta yang beragam yang mengembangkan standar sebelumnya, bahasa akhir itu sering tumpang tindih, kompromi, dan ketidaklengkapan. Akibatnya beberapa standar dan pedoman individu masih dapat dikenakan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga standar IIA itu akan mengatur pekerjaan audit internal dan pengetahuan tentang standar tersebut merupakan persyaratan CBUK yang penting. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai isi standar dari IIA. Jadi, standar IIA ini itu dirancang untuk membantu para profesional audit internal lebih memahami dan menggunakan standar ini dalam melakukan pekerjaan auditnya. Nah, standar tersebut itu terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama mengenai standar atribut, yang kedua standar kinerja, dan yang terakhir itu ada standar implementasi. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai standar atribut audit internal. Nah, jadi di dalam standar ini itu akan membahas mengenai karakteristik perusahaan dan individu yang melakukan aktivitas audit internal. Di dalam standar ini terdapat beberapa pernyataan yang akan dimulai dari nomor 1000, yaitu mengenai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab dalam aktivitas audit internal. Kemudian ada nomor 1100 mengenai kemandirian dan objektivitas dalam melaksanakan aktivitas audit internal. Kemudian ada nomor 1120 mengenai objektivitas individu. Kemudian ada nomor 1130 mengenai pelemahan kemandirian atau objektivitas. Kemudian ada nomor 1200 mengenai kemahiran dan kecermatan profesional. Kemudian ada nomor 1220 mengenai kehati-hatian profesional. Kemudian ada nomor 1230 mengenai pengembangan profesional berkelanjutan. Kemudian ada nomor 1300 mengenai program penjaminan dan peningkatan mutu. Kemudian ada nomor 1311 mengenai penilaian internal. Dan yang terakhir itu ada nomor 1312 mengenai penilaian eksternal. Kemudian standar yang kedua yaitu standar kinerja audit internal. Nah, jadi di dalam standar ini itu akan menjelaskan mengenai sifat aktivitas audit internal dan memberikan kriteria kualitas yang dapat digunakan untuk menilai kinerja. Di dalam standar kinerja ini juga sama seperti standar atribut sebelumnya, terdiri dari beberapa nomor. Yang pertama itu dimulai dari nomor 2000 mengenai mengelola kegiatan audit internal. Kemudian ada nomor 2100 mengenai sifat pekerjaan. Kemudian ada nomor 2110 tentang manajemen risiko. Kemudian ada nomor 2130 mengenai pemerintahan. Kemudian ada nomor 220 mengenai perencanaan keterlibatan. Kemudian nomor 2201 mengenai perimbangan perencanaan. Kemudian ada nomor 2210 mengenai tujuan harus ditetapkan untuk setiap peningkatan. Kemudian ada nomor 2220 mengenai cakupan keterlibatan. Kemudian ada nomor 2230 mengenai alokasi sumber daya keterlibatan.
Kemudian ada nomor 2240 mengenai program kerja keterlibatan. Kemudian ada nomor 2300 tentang melakukan perikatan. Kemudian ada nomor 2310 mengenai informasi identifikasi. Kemudian ada nomor 2320 mengenai analisis dan evaluasi. Kemudian ada nomor 2330 mengenai informasi perekaman. Kemudian ada nomor 2340 mengenai pengawasan perikatan. Kemudian ada nomor 2400 dan 2410 mengenai mengkomunikasikan hasil. Kemudian ada nomor 2420 mengenai kualitas komunikasi. Kemudian ada nomor 2421 mengenai kesalahan dan kelalaian. Kemudian ada nomor 2430 mengenai penggunaan dilakukan sesuai dengan standar internasional untuk praktik profesional audit internal. Kemudian ada nomor 2431 mengenai pengungkapan ketidakpatuhan terhadap standar IIA. Kemudian ada nomor 2440 mengenai menyebarluaskan hasil. Kemudian ada nomor 2500 mengenai memantau kemajuan. Dan yang terakhir itu ada nomor 2600 mengenai resolusi tentang penerimaan risiko oleh manajemen. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, yang keempat, yaitu mengenai kode etik dari IIA dan ISACA. Nah, kode etik IIA itu bertujuan untuk mempromosikan etika dalam profesi audit internal. Kode etik IIA ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2000 dan terus menjadi penting dalam standar audit internal dan merupakan elemen kunci dari standar IPPF. Nah, di dalam kode etik IIA ini terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama mengenai prinsip integritas, yang dimana integritas ini akan membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk mengandalkan penilaian auditor internal. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah objektivitas, di mana auditor internal itu harus menunjukkan tingkat objektivitas profesional terkait mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu kerahasiaan. Jadi auditor internal itu harus melindungi nilai dan kepemilikan informasi dan tidak mengungkapkan informasi apapun. Kemudian prinsip yang keempat yaitu tentang kompetensi, yang dimana auditor internal itu harus menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam melaksanakan jasa auditnya. Kode etik IIA ini berlaku baik untuk individu maupun entitas lain yang menyediakan jasa audit internal. Nah, jadi apabila nantinya terjadi pelanggaran kode etik, maka akan dievaluasi dan diadministrasikan sesuai anggaran rumah tangga dan pedoman administrasi IIA. Kemudian kode etik berikutnya itu ada kode etik ISACA. Nah, jadi kode etik ISACA ini akan lebih berorientasi pada isu-isu terkait teknologi. Nah, kode etik dari ISACA ini pun terdiri dari beberapa kode etik atau prinsip, yaitu yang pertama, mendukung penerapan dan mendorong kepatuhan standar yang sesuai prosedur. Kemudian yang kedua, bekerja dengan objektivitas, uji tuntas, dan kehati-hatian profesional. Yang ketiga, melayani kepentingan pemangku dengan cara yang sah dan jujur. Kemudian yang keempat, menjaga kerahasiaan informasi. Yang kelima, menjaga kompetensi di bidangnya masing-masing. Yang keenam, menginformasikan kepada pihak yang tepat tentang hasil pekerjaan yang dilakukan, serta mengungkapkan semua faktanya. Kemudian yang ketujuh, mendukung pendidikan profesional para pemangku kepentingan dalam meningkatkan pemahaman mereka. Kemudian masuk ke bagian yang kelima, yaitu mengenai prinsip audit internal IPPF. Nah, jadi terdapat beberapa prinsip juga dari audit internal IPPF, yaitu yang pertama mengungkapkan integritas tanpa kompromi, yang kedua menampilkan objektivitas dalam pola pikir dan pendekatan, yang ketiga mengungkapkan komitmen terhadap kompetensi kegiatan, yang keempat memposisikan secara tepat dalam organisasi dengan otoritas yang memadai. Kemudian yang kelima, selaras secara strategi dengan maksud dan tujuan perusahaan. Yang keenam, memiliki sumber daya memadai untuk mengatasi risiko. Kemudian yang ketujuh, menampilkan kualitas dan peningkatan berkelanjutan. Yang kedelapan, mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengiriman. Yang kesembilan, berkomunikasi secara efektif. Kemudian yang ke-10, memberikan jaminan yang ada kepada pihak yang bertanggung
bertanggung jawab atas kelola. Yang ke-11, berwawasan luas, proaktif, dan fokus pada masa depan. Dan yang terakhir itu mendorong perubahan yang positif. Kemudian masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai arah masa depan dari IPPF ini sendiri. Nah, jadi jadi arah masa depan IPPF ini, karena IPPF itu merupakan baru dan upaya untuk lebih mengikat berbagai masalah yang berkembang dan kebutuhan panduan kontrol internal yang baru, maka akan berdampak pada auditor internal saat ini. Dengan demikian, IA itu secara terpisah sering menerbitkan panduan tambahan yang sangat bagus tentang berbagai masalah. Dokumen IPPF ini menyatakan bahwa ketika berhadapan dengan masalah audit internal yang baru, berkembang atau muncul, IA itu akan berencana untuk mengeluarkan panduan dalam hitungan minggu untuk mengatasi masalah audit internal yang baru atau solusi potensial tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.